Timnas Indonesia akan bertandang ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ronde ketiga. Jika berhasil memenangkan dua laga tersebut, maka peluang Indonesia untuk langsung lolos di ronde ketiga ini pun semakin besar. Apalagi Indonesia berpotensi menambah amunisi baru. Kabar gembira bagi supporter Timnas, pasalnya Messi Hilgers dan Eliano Rejders baru saja selesai menjalani proses naturalisasi. Keduanya telah resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah janji setia di Brussels, Belgia pada Senin 30 September 2024. Namun, sebelum kedua pemain dipastikan membela Timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, PSSI masih memiliki satu pekerjaan rumah yang sangat penting. PSSI harus segera mengurus perpindahan Federasi Messi Hilgers dan Eliano Rejders dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke FIFA. PSSI nampaknya harus bergerak cepat demi memastikan Messi Hilgers dan Eliano Rejders bisa diturunkan dalam laga perdana kontra Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni kontra Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2025 pada 10 Oktober 2024 yang berlangsung di Bahrain National Stadium. Kemudian, 5 hari kemudian tepatnya pada 15 Oktober 2024, skuad Garuda akan langsung terbang demi menghadapi Cina. Di sisi lain, Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengatakan bahwa perpindahan federasi biasanya akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Jika Messi Hilgers dan Eliano Rejders bisa diturunkan, dipastikan Bahrain dan Cina akan ketar-ketir berhadapan dengan Timnas Indonesia. Meskipun secara ranking FIFA, Bahrain dan Cina memang berada atas Timnas Indonesia karena mereka masuk 100 besar sedangkan skuad Garuda ada di urutan ke-129 pada saat ini. Namun, dengan masuknya Hilgers dan Rejders, maka kualitas Timnas Indonesia diharapkan terdongkrak. Sebagaimana dilansir dari situs Transfermarkt, Hilgers punya harga pasaran terkini Rp121,67 miliar, yang mana membuatnya sebagai pemain termahal di Timnas Indonesia dan di Asia Tenggara pada saat ini. Bek FC Twente tersebut memang sudah bersaing di papan atas Liga Belanda, dan bahkan menunjukkan kelasnya ketika klubnya bertanding melawan Manchester United di Liga Eropa pekan lalu. Sedangkan Rejders memang tidak memiliki harga pasaran setinggi Hilgers. Nilai pasaran Rejders, menurut Transfermarkt, adalah Rp11,3 miliar. Sebelumnya Indonesia juga sudah memiliki sejumlah pemain dengan nilai pasaran yang cukup tinggi. Salah satunya adalah Tom Haye dengan nilai Rp52,14 miliar. Jika digabungkan dari ketiga pemain itu saja, nilainya sudah mencapai Rp185,11 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari nilai pasaran keseluruhan skuad Bahrain yakni Rp158,17 miliar. Begitu juga dengan Cina yang total skuadnya mencapai Rp173,82 miliar. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia harus lebih percaya diri dan bisa mengambil poin dari mereka. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencoret beberapa pemain dalam lawatan ke Bahrain kali ini. Salah satunya adalah Justin Hubner yang masih dalam proses pemulihan. Bek tengah berusia 21 tahun itu juga belum pulih sejak kembali dari Timnas Indonesia. Hubner melewatkan 3 pertandingan terakhir yang dimainkan oleh klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Selain itu STY juga mencoret striker Persisolo, Ramadan Sananta. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Malik Rizaldi, penyerang berusia 27 tahun yang kini bermain di Persebaya Surabaya. Pada musim lalu, Malik Rizaldi membawa Madura United melaju ke final. Pemain kelahiran Surabaya itu mampu mencetak 13 gol dan 4 assist sepanjang musim. Sedangkan pada musim saat ini, ia telah bermain 4 kali dan mencetak 2 gol bersama Persebaya. Sebelumnya Malik Rizaldi juga sudah mendapat panggilan ke Timnas Indonesia pada Juni 2024. Dia menjalani debut pada laga uji coba lawan Tanzania. Setelah itu, Malik Rizaldi duduk di bench pada duel lawan Irak dan Filipina. Sedangkan Sandy Walsh yang sempat dikabarkan cedera ringan, masih tetap dipanggil. Bek kanan berusia 29 tahun tersebut belum bermain lagi sejak kembali ke Belgia bersama klubnya KV Mechelen. Kendati begitu, dalam unggahan terbarunya pada 3 hari lalu, Walsh sendiri telah mengabarkan kondisi terbarunya, bahwa dirinya telah mengalami peningkatan besar dalam proses pemulihan. Dan berikut 27 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Bahrain dan Cina.
Dan berikut ini prediksi susunan pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong dalam laga melawan Bahrain. Sektor penjaga gawang, sudah dipastikan akan ditempati oleh Martin Paes. Kiper Dallas FC tersebut, bahkan menjadi MVP dalam 2 pertandingan sebelumnya. Kemudian di sektor pertahanan, STY kerap memakai formasi 3 back. Dengan absennya Hapner dan datangnya Mesilgers maka Jay Idzes akan didorong ke kiri. Di posisi tengah akan ditempati Mesilgers dan di sisi kanan Rizky Ridho masih layak untuk mendapatkan tempat. Selanjutnya untuk sektor fullback, di sisi kanan kemungkinan ditempati Sandy Walsh atau Asnawi jika Walsh belum 100% fit. Sedangkan di sisi kiri rasanya sudah hampir pasti milik Kelvin Verdong. Di lini tengah, Nathan Chuaon akan bahu-membahu bersama Tom Haye untuk mengalirkan bola dari belakang ke depan maupun membantu pertahanan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, Witan bisa jadi pilihan utama STY di sisi kanan, sedangkan sisi kiri bisa mencoba pemain yang baru saja bergabung yakni Eliano Reingers. Sedangkan untuk penyerang utama, Ragnar yang selalu tampil ngotot layak untuk starter.